banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti,
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Dari firman Tuhan ini saya beri tema, jangan menilai diri dengan hal yang bersifat sementara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, yaitu sebagai orang Kristen. Tentunya kita mempunyai tujuan, dan tujuan puncaknya itu adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa yang kekal di surga. Saudara, oleh sebab itu makanya di dalam kehidupan kita selama masih berada di dunia ini, dunia yang fana ini sementara, dan tidak ada satupun yang bernilai kekal. Semuanya akan lenyap. Saudara kekasih, Yesus mengatakan banyak orang menjadi khawatir karena masalah makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, dan tempat. Memang selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita membutuhkan semuanya itu. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena pada akhirnya, kalau sudah berakhir, usia saudara dan saya selesai di muka bumi ini, maka semuanya yang kita kumpulkan di dunia ini, harta kekayaan dan sebagainya, itu tidak akan kita bawa. Oleh sebab itu, makanya jangan kita terlena, jangan kita terbawa dengan segala sesuatu
yang ditawarkan oleh dunia sifatnya sementara. Memang di dunia ini kita butuhkan yang namanya makanan, minuman, sandang, pangan, papan, pekerjaan, dan sebagainya. Kita butuhkan. Tapi sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu sementara. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal yang di bumi. Kenapa Paulus mengingatkan hal ini? Karena ada banyak orang kecenderungannya memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara. Dan bahkan kalau kita melihat perkembangan yang ada di sekitar kita, ada banyak orang untuk mengejar yang sifatnya sementara itu, rela melakukan berbagai macam cara, bahkan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, kenapa ada korupsi? Itu semua terjadi karena untuk mengejar hal-hal yang sifatnya sementara itu. Maka dia melanggar, melakukan hal-hal yang sepatutnya dia tidak lakukan. Bahkan kita mendengar, baik di media cetak maupun media televisi, bahkan orang-orang penting, orang-orang yang punya kedudukan, bahkan orang-orang yang mengerti hukum melakukan pelanggaran. Kenapa? Mengejar hal-hal yang sifatnya sementara. Makanya sekarang ini kan orang berlomba-lomba, menunjukkan kekayaan, kehebatannya. Dan sekarang semuanya itu menjadi sorotan. Sehingga begitu dia lihat barang-barang yang dipakai adalah barang-barang branded dan dilihat posisinya, bagaimana mungkin dengan pendapatan sekian, apalagi dia kalau pegawai PNS, kok bisa memiliki barang-barang mewah. Akhirnya mulai diselidiki dan benar sudah beberapa saudara akhirnya kena berurusan dengan yang namanya KPK. Kenapa? Karena semua mengejar yang sifatnya sementara saudara. Makanya Paulus ingatkan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas yaitu apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya sesuai dengan firman-Nya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Makanya kita jangan menilai diri dari hal-hal yang bersifat sementara, karena hal itu tidak mungkin semuanya dimiliki dan dibawa ke dalam hidup yang kekal. Kita mengejar dan milikilah segala sesuatu yang bernilai kekal, maka hidup yang dijalani menjadi jauh lebih baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, berarti kita menomorsatukan Tuhan. Kita mendahulukan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mendahulukan menyenangkan hati Tuhan, pastilah Tuhan akan memelihara hidup kita. Karena memang itu janji Tuhan. Tuhan berkata, Yohanes 10:10b, aku datang memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Baik itu kelimpahan dalam hal rohani maupun kelimpahan dalam hal jasmani. Kelimpahan di dalam berbagai macam hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yesus datang untuk memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi jangan salah, saudara. Jangan salah menilai. Jangan salah, saudara, di dalam mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup ini. Kita harus tahu untuk apa Yesus datang dan untuk apa Yesus mati bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan kita menilai diri dengan hal yang bersifat sementara, tapi biarlah kita mengejar segala sesuatu yang sifatnya kekal, saudara. Memang saudara, kadangkala untuk hal seperti itu perlu perjuangan, saudara. Kita harus mematikan yang namanya segala keinginan-keinginan daging kita. Karena memang kita hidup ini masih tinggal di dalam dunia dan masih tinggal di dalam tubuh daging.
Firman Tuhan mengingatkan, roh penurut, tapi daging lemah. Dan kalau kita melihat kejatuhan, ada banyak orang percaya, bahkan ada juga hamba-hamba Tuhan. Semua karena hal-hal yang sifatnya sementara, itu kedagingan. Itu bisa karena apa? Harta, kekuasaan, bisa karena wanita. Akhirnya saudara jatuh. Yang tadinya mau mulainya dengan baik, sungguh-sungguh akhirnya diakhiri dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dunia ini menawarkan ada banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh semuanya. Tuhan tahu. Makanya firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 19, Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita dalam kekayaan dan kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Allah sanggup bagi siapa? Orang yang sungguh-sungguh memandang kepada Dia. Orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan nomor satu di dalam hidup. Maka firman Tuhan juga mengingatkan kita. Kita seringkali dan bahkan hafal Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita hafal, tapi seringkali yang kita fokus adalah yang ditambahkan kepadamu ya. Tapi bagaimana hal itu terjadi, itu yang sering kita abai dalam hidup kita. Mencari Dia, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Saudara, kalau ini yang kita lakukan, maka Tuhan pelihara hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan, anaknya saja pun, anak yang tunggal, rela diberikan oleh Allah Bapa. Mati bagi saudara dan saya, menebus kita dari dosa, menebus kita dari hukuman, menebus kita dari sakit penyakit, menebus kita dari kemiskinan. Supaya apa? Kita menerima kehidupan yang bermakna di dalam Yesus Kristus. Masakan anaknya sudah diberikan, masakan kebutuhan kita sehari-hari Tuhan tidak berikan, saudara. Memang saudara, pengalaman dalam hidup ini, untuk kita boleh menerima kepenuhan janji itu, memang dibutuhkan saudara, perjuangan. Dibutuhkan yang namanya ketekunan saudara. Ketekunan itu konsisten, terus menerus. Hari ini kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Hari ini kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Besok juga begitu, besoknya lagi begitu. Terus walaupun kita belum melihat janji Tuhan digenapi, belum melihat jalan keluar, belum melihat pertolongan, tapi Tuhan bilang bertekun. Pasti kita akan melihat pertolongan itu daripada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Firman Tuhan mengingatkan, pada waktu kita tidak setia, Allah kita tetap setia. Dan kesetiaan Tuhan itu sudah teruji dari dulu berabad-abad sampai sekarang, saudara. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, bagaimana kasih setia Tuhan terhadap umat pilihannya, bangsa Israel. Dilepaskan dari perbudakan, dibawa ke tanah perjanjian di Kanaan. Di dalam perjalanan 40 tahun, ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, menunjukkan kasih setianya. Tapi pada waktu ada masalah, gampang sekali mereka bersungut-sungut. Tapi kasih setia Tuhan tidak berubah. Tetapi kita harus melihat yang berhasil sampai ke tanah perjanjian, angkatan pertama yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb. Karena apa? Mereka terus bertekun, setia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan sampai ke tanah perjanjian.
Demikian juga saudara, dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan dari saudara dan saya. Allah kita itu setia saudara. Seringkali kita ini gak sabar saudara, menantikan janji Tuhan. Maunya kita itu waktunya terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Padahal Allah kita itu tahu saudara. Dia tahu kapan dia akan memberikan. Makanya yang dibutuhkan dari saudara dan saya, tetap bertekun, tetap setia, dan sabar menantikan janjinya. Makanya kita pikirkan perkara-perkara yang di atas saudara. Kita pikirkan hal-hal yang kekal. Karena itulah tujuan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Suatu hari kita nanti ada bersama-sama dengan Yesus Kristus di rumah Bapa di surga. Itu tujuan kekal kita sebagai orang percaya. Jadi makanya kita jangan mau tertipu, silau dengan segala sesuatu yang ditawarkan dunia yang sifatnya sementara. Tapi marilah kita kembali berfokus kepada Dia yang memberikan kehidupan itu kepada Anda dan saya. Sebab Tuhan kita teramat sangat setia. Dan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Dia sanggup menolong saudara. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, agar supaya tidak silau, tidak terpengaruh dengan segala hal yang ditawarkan dunia. Memang kami masih hidup tinggal di dunia, tetapi semuanya itu sementara. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan hal-hal yang kekal sifatnya, karena suatu hari itu yang kami rindukan, kembali ke rumah Bapa di surga bersama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.